Halo semuanya, gak usah basa-basi, kita langsung aja terjun ke datanya ya. Lewat penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan semua hal yang kita pikir kita tahu soal guncangan ekonomi global. Coba bayangin, kalian punya parasut cadangan. Tapi pas kalian lompat dari pesawat, parasutnya malah berubah jadi batu. Ngeri banget kan? Nah, percaya atau enggak, analogi ini tuh nggak gambarin dengan pas apa yang sebenarnya terjadi di pasar keuangan pas krisis datang menghantam. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng. Ada satu pertanyaan krusial yang wajib ditanyain sama setiap investor atau siapapun yang merhatiin ekonomi. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama aset-aset perlindungan kalian waktu dunia ini tiba-tiba berhenti berputar? Selama ini kan kita selalu diajarin tuh, kalau pasar saham lagi hancur, kita tinggal sembunyi aja di aset-aset aman tertentu. Aman kan? Tunggu dulu. Data terbaru justru nunjukin realitas yang benar-benar beda. Dan sejujurnya jauh lebih mengejutkan. Coba kita bandingin. Teori di buku teks tuh sering banget ngasih kita mitos yang bikin tenang. Katanya aset-aset itu bergerak sendiri-sendiri. Jadi portofolio kita bakal otomatis seimbang secara magis. Tapi realitas krisisnya nggak seindah itu. Bukti nyata di lapangan dengan tegas nunjukin kalau sumber dari guncangannya, entah itu bank yang kolaps, pandemi global, atau perang, bener-bener nulis ulang semua aturan main soal korelasi aset. Aset yang kalian kira jadi pelindung bisa tiba-tiba balik menyerang kalian. Nah ini ngebawa kita ke bagian pertama, cincin suasana hati pasar. Kenalin nih, kerangka kerja GCCG Arch. Oke, saya tahu namanya emang kedengeran teknis banget, tapi gampangnya, anggap aja model ini tuh kayak cincin suasana hati buat pasar global. Daripada cuma ngeliatin angka rata-rata statis selama 10 tahun yang ngebosenin, model yang super dinamis ini ngukur detak jantung harian dari hubungan antar aset. Dia bisa deteksi dengan akurat kapan dua aset yang biasanya musuhan, tiba-tiba malah pegangan tangan gara-gara pada panik. Para peneliti ngegunain alat ini buat ngebedah 3 momen penting di garis waktu kita. Krisis subprime di tahun 2008 yang murni krisis finansial, terus guncangan kesehatan karena pandemi COVID-19 di tahun 2020, dan terakhir guncangan pasokan akibat konflik Ukraina di tahun 2022. 3 krisis yang secara struktur itu beda banget satu sama lain. Dan apa aja yang diadu di sini? Ada pasar saham raksasa dunia kayak S&P 500 di AS, DAX di Jerman, sama Nikkei di Jepang. Terus mereka dihadapin sama komoditas perlindungan klasik kayak emas, minyak, gandum, plus satu pendatang baru yang selalu bikin heboh, Bitcoin. Kita bakal lihat gimana kepribadian mereka ini berubah drastis waktu ketiga krisis tadi menghantam. Lanjut ke bagian kedua, kita ngomongin soal emas dan kepanikan mencari uang tunai. Sekarang yang bikin penasaran banget adalah ngeliat dinamika antara pasar saham DAX Jerman sama emas. Teorinya kan gampang ya, kalau saham anjlok harga emas harusnya naik kan. Dan emang bener, waktu krisis 2008 keduanya bergerak berlawanan. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi pas pandemi meledak di tahun 2020. Hubungannya tiba-tiba melonjak gila-gilaan jadi searah. Artinya apa? Saham dan emas dua-duanya jatuh barengan. Gimana bisa? Jawabannya ada di fenomena yang namanya dash for cash atau kepanikan cari uang tunai. Pas awal pandemi, ketidakpastian itu parah banget sampai memicu guncangan likuiditas sistemik. Investor yang udah rugi bandar di saham terpaksa nyairin apa aja yang bisa dijual demi bisa bertahan hidup dan nutupin kerugian. Nah, karena emas ini kan sangat liquid dan gampang banget dijual, dia malah jadi korban pertama. Reputasi emas sebagai tempat berlindung hancur berantakan sesaat karena saat itu pasar cuma peduli sama satu hal, butuh uang tunai detik itu juga. Dan kepanikan ini itu bukan cuma terjadi di Eropa doang. Fenomena jatuhnya saham dan emas secara bersamaan ini juga kejadian di S&P 500 Amerika Serikat dan Nikkei di Jepang. Semuanya ngalamin lonjakan kejatuhan yang persis sama di tahun 2020. Ini benar-benar kepanikan massal berskala global, di mana semua orang di seluruh benua ngelepas aset besar-besaran di waktu yang bersamaan. Gak ada yang kebal? Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget dari riset ini buat ngerangkum fenomena tadi. Sifat aset aman pada emas bukanlah konstanta mutlak, melainkan kondisional, dan dapat tertangguhkan selama periode tekanan keuangan sistemik yang luar biasa. Catat ya, kata-kata kondisional itu, emas itu bukan perisai magis yang nggak bisa tembus, fungsi perlindungannya benar-benar bergantung sama jenis badai apa yang lagi kita hadapin. Masuk ke bagian ketiga, mari kita bahas kepribadian ganda minyak saat krisis melanda.
Nah, minyak ini unik banget kalau kita lihat pergerakannya bareng S&P 500 selama krisis finansial 2008 dan pandemi 2020, yang mana dua-duanya adalah krisis yang nurunin permintaan, mereka bergerak seirama. Logikanya, pas ekonomi mandek, pabrik tutup, pesawat pada nggak terbang, harga minyak langsung anjlok barengan sama pasar saham. Di situasi kayak gini, minyak sama sekali nggak ngasih perlindungan. Dia ikut nyungsep, ngikutin tren pelemahan ekonomi global. Tapi, ini yang brilian. Situasinya bisa berbalik 180 derajat. Kita ambil contoh yang terjadi di indeks CAC 40 Prancis pas tahun 2022, waktu konflik Ukraina mulai memanas. Tiba-tiba, minyak bergeraknya berlawanan arah dengan saham. Kenapa? Karena kali ini masalahnya adalah guncangan pasokan geopolitik. Ketegangan bikin pasokan minyak seret, jadi harganya terbang ke langit. Di saat yang bersamaan, saham-saham di Eropa yang industrinya sangat haus energi impor malah hancur lebur. Jadi di krisis ini, minyak bukan lagi ngikutin ekonomi, dia malah berubah jadi penguat resiko yang mencekik pasar saham. Buat gampangnya gini, di satu sisi pas ada guncangan permintaan atau likuiditas kayak waktu pandemi, harga minyak bakal jatuh tersungkur bareng pasar saham. Tapi di sisi lain, pas terjadi guncangan pasokan geopolitik, minyak malah jadi agresornya. Harganya meroket tajam dan malah bikin saham-saham bertumbangan. Intinya, minyak ini narinya ngikutin irama musik yang beda-beda, tergantung banget dari mana guncangan itu berasal. Oke, bagian keempat. Ini pasti yang ditunggu-tunggu, mitos emas digital. Kalian pasti udah sering banget kan dengar narasi ini? Karena Bitcoin itu desentralisasi, nggak ada bank sentral yang ngatur, dan jumlahnya udah dikunci secara matematis, banyak yang bilang dia itu aset perlindungan yang sempurna, persis kayak emas tradisional. Pertanyaannya, apakah pas krisis beneran datanya ngebuktiin klaim manis ini? Mari kita kupas datanya. Kalau kita ngebandingin angka mentah antara Bitcoin dan emas pas krisis COVID-19, ada satu hal yang langsung bikin melotot, tingkat volatilitasnya. Volatilitas Bitcoin itu hampir 5 kali lipat lebih bergejolak dibandingin emas. Bayangin aja, di satu hari terburuknya, Bitcoin bisa anjlok sampai lebih dari 20%. Maksud saya, data ini dengan lantang ngasih tahu kita kalau ini sama sekali bukan ciri-ciri dari sebuah aset yang stabil buat ngelindungin kekayaan kalian pas krisis. Berdasarkan analisis yang udah kita bahas tadi, para peneliti benar-benar ngeruntuhin mitos emas digital ini. Realitasnya, Bitcoin itu terlalu fluktuatif. Pas pasar lagi dilanda kepanikan parah, Bitcoin nggak berdiri kokoh sendirian. Malahan pergerakannya ikut-ikutan anjlok bareng saham. Jadi, bukannya jadi pelabuhan yang aman, Bitcoin itu kelakuannya malah persis banget kayak saham perusahaan teknologi yang super spekulatif dan berisiko tinggi. Kesimpulannya tegas banget, Bitcoin gagal total ngelewatin ujian sebagai aset perlindungan yang bisa diandalkan secara terus-menerus. Masuk ke bagian kelima, memikirkan kembali resiko. Nah, dari semua wawasan ngebongkar mitos yang barusan kita bahas, sekarang waktunya nyatuin semua puzzle ini buat strategi dunia nyata kalian. Poin paling krusialnya adalah, kalian nggak bisa lagi pakai gaya kuno beli simpan lupakan. Biar bisa bertahan, langkah pertama, tiap ada krisis cari tahu dulu asalnya dari mana. Ini masalah perbankan, pandemi kesehatan, atau konflik geopolitik. Kedua, waspada banget sama yang namanya panik uang tunai atau dash for cash. Karena pas uang tunai langka, semua alat lindung nilai tradisional kalian bakal hancur sementara. Dan ketiga, ini wajib banget, kalian harus punya strategi manajemen risiko yang super fleksibel dan selalu peka sama jenis guncangannya. Jadi, ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang bener-bener harus direnungin. Kalau instrumen perlindungan di portofolio kalian itu kelakuannya bisa berubah-ubah dan bergantung sepenuhnya sama rasa dari krisis yang lagi datang menghantam, pertanyaan saya, apakah kalian ini benar-benar udah aman terdiversifikasi? Atau jangan-jangan kalian cuma lagi main tebak-tebakan sama pasar? Teruslah rajin menganalisis, tetaplah adaptif,